Ada yang mau tanya? Jadi saya hari ini akan jelasin sebuah trading robot kripto. Jadi trading kripto cuma pakai robot. Dan ini yang kita trading adalah kita manage spot margin ya. Kita bukan main trading kayak forex futures gitu. Jadi bedanya gini, kayak main saham lah, kayak beli saham. Jadi nggak bakal sampai margin call. Kalaupun sampai turun, tinggal kita tunggu balik lagi arah, kita jual koinnya, ya udah aman gitu. Makanya jangan pilih koin-koin micin lah, kasarnya koin-koin yang gampang naik, gampang turun, dan gampang mati gitu. Kita nggak mau main kayak gitu. Kita akan main koin-koin pilihan aja. Biasanya 15 koin terbesar atau 20 koin terbesar lah. Yang fluktuatifnya bagus dan hasilnya juga lumayan gitu. Karena kalau kita main yang sembarangan, turun, takutnya nanti nggak baik-baik lagi. Tapi kan tetap itu terukur. Karena nanti setiap kali tradingan yang kita main, kita bisa batasin. Misalnya saya mau sekali masuk cuma $10. Buka kedua cuma $10 gitu, dan seterusnya itu bisa kita set sendiri. Jadi kabar baiknya ini adalah duitnya di Binance kita. Jadi Binance atau Indodax, kalau teman-teman tahu itu kan ada exchanger gede kan. Tapi ini kita di Binance ya. Jadi kalau mau beli nanti dari Indodax atau toko kripto, beli USDT transfer ke Binance nanti. Jadi mesti bikin account di Binance. Lalu yang kedua kita punya account lagi nanti di Royal Q, yaitu buat robotnya, buat setting robotnya. Nah, sebelumnya saya akan ceritain dulu bedanya teman-teman kalau kita trading manual dan auto. Ini kan beberapa kayaknya udah pada kenal saya lah ya. Semua kan rata-rata udah tahu saya waktu di baik di Bitrexco atau di Robot Forex. Teman-teman kan harusnya udah tahu di gambaran, tapi saya ulang dikit ya. Jadi bedanya kita manual dengan auto apa sih? Jelas. Kalau manual teman-teman mesti butuh emosi yang stabil. Kedua, butuh waktu nungguinnya itu loh. Nungguin sampai momen yang tepat baru beli itu butuh waktu. Ketiga, butuh jam terbang. Harus ngerti analisa teknikal, fundamental. Itu belajar grafik segala macam juga harus ngerti. Lalu masih sabar. Kalau lagi pas yang wanita misalnya lagi datang tamu, wah itu susah deh. Atau yang suaminya, istrinya lagi datang tamu juga susah tuh, pasti diganggu kan. Itu nggak bisa konsen gitu. Nah, terus juga mesti update sama informasi. Kadang-kadang kita juga mesti tahu nih, misalnya koin ini lagi mau naik atau lagi turun, fundamental seperti apa, ada info berita apa juga harus update. Nah, bedanya kalau kita pakai otomatis, kita di sini bisa trading selama 24 jam otomatis. Jadi jalan terus. Kita tidur pun, handphonenya mati pun, program tetap berjalan. Ya, jadi nggak perlu pusing masalah analisa teknikal, fundamental, karena semua sudah robot hitungkan nanti. Jadi hitungnya berdasarkan algoritma, nanti saya akan ajarin cara hitungnya. Lalu kita emosi lebih terjaga. Jadi ketika main kita nggak perlu bawa emosi, kita bisa tinggal tidur tuh bisa. Yang perlu kita lakukan adalah cuma mengecek hari ini profit berapa atau minus berapa, itu doang. Ya. Terus monitoringnya real time, lebih stabil, aman dan cepat. Nah, saya mau kenalin sebuah robot, namanya adalah Royal Q. Ini robotnya baru, jadi kalau teman-teman mungkin ada beberapa udah pernah dengar ya. Ini baru kurang lebih masuk Indonesia kurang lebih 2 bulan. Robotnya dari Taiwan, tapi sekarang sudah 20 negara yang pakai. Ya, jadi dia robot trading khusus di cryptocurrency, teknologi tinggi, kecepatannya tinggi, dan bisa bermain di Binance atau Huobi. Binance itu exchanger nomor 1 terbesar kripto, Huobi itu nomor 2 terbesar yang dari Cina. Ya, jadi kita bisa trading 24 jam, nggak berhenti. Nah, kabar baiknya, ini bukan sistem ROI ya, bukan Ponzi, bukan money game. Jadi, bedanya adalah kita kayak sewa robot, nanti robotnya kita setting sendiri. Teman-teman mau main di berapa, mau koin apa, berapa banyak, semua tergantung kita. Jadi resikonya mau gede, mau kecil, balik lagi semua tergantung kita nanti settingnya gimana. Nanti saya akan ajarkan cara settingnya yang biasa kita pakai seperti apa. Lalu kalau misalnya teman-teman mau setting sendiri nih, kayaknya di gue mau lebih gede, gue mau lebih kecil, mau averaging lebih banyak, boleh nggak? Boleh, bebas teman-teman. Karena ini jadi kita kayak nyewain jasa robotnya doang lah. Robotnya nanti bisa dipakai sendiri, bisa setting sendiri. Ya. Dan ini murni spot trading ya, jadi bukan forex tadi kau bilang, bukan future. Jadi bukan misalnya turun nanti duitnya kemakan-makan gitu, enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman siapin modal misalnya $1.000, bukan berarti setiap kali pasang langsung $1.000 kepake, enggak. Kita bisa tentukan misalnya sekali pasang cuma dapat $10 kepake. Jadi kalau sampai floating nih, yang bermasalah itu $10 doang. Sisanya yang $990 itu nggak kena sebenarnya. Tetap aman. Nah, bedanya adalah dengan produk robot ini, kita ada profit sharing. Profit sharing itu 80-20. Jadi teman-teman dapat sharing 80%, 20%-nya kita harus kasih ke si developer robotnya. Ya, di mana nanti bentuknya jadi kita
kita masih deposit nih ke program robotnya kurang lebih sekitar $20 sampai $50. Jadi tiap kali ada profit trading, dia akan potong dari aset deposit yang kita sudah taruh di situ. Kalau sampai depositnya habis, tinggal kita top up lagi. Kalau sampai habis bener nih, robotnya dia akan nggak akan bukan averaging baru nantinya dia. Ya bedanya situ aja. Bentar ya teman-teman, saya pakai ini dulu deh. Saya pakai earphone ya, biar nggak bentrok suaranya. Rehan, bisa di sebelah sana nggak? Ada yang mau tanya sampai sini? Sambil saya siapin ini apa? Sambil siapin earphone. Buka posisinya bisa beberapa level juga ya? Bisa, tapi dia averaging ya. Kalau mainnya pasti averaging, Pak. Oke. Nanti saya akan jelasin cara averaging-nya seperti apa, biar teman-teman juga langsung dapat gambaran. Jadi kalau di saham atau di kripto yang seperti ini, cara main paling benar memang averaging itu. Jadi turun, beli, turun, beli. Tapi itu kan mestinya ada algoritmanya, mestinya ada hitungannya. Nanti saya ajarin cara hitungnya. Oke. Nah, keuntungannya apa sih? Yang pertama jelas memang 24 jam bekerja, robotnya kalaupun aplikasinya mati aja di handphone kita mati, tetap jalan, nggak masalah. Karena dia langsung connect ke server. Lalu dia full averaging, jadi kalau dia turun dapat cuan, kalau dia naik dikit dapat cuan, kalau dia naik banyak juga tetap dapat cuannya banyak. Jadi bagusnya robot itu kayak gitu. Nanti saya jelasin beberapa fitur dari robot yang menarik. Potensi dapatnya berapa? Bisa 0,5 sampai 5% per hari, semua tergantung settingan kita ya. Jadi kalau kita settingnya, misalnya saya modalnya $1.000, per koin saya batasin $100 gitu, misalnya buat averaging 10 kali, kan sekali pasang 10, 10, 10, 10 kali averaging berarti kan 100. Nah, berarti saya siapin dana, per koin tuh saya siapin $100. Kalau saya dengan modal 1.000, berarti saya bisa main 10 koin, kurang lebihnya. Ya, nanti dia akan take profit setiap 1% aja, take profit buka baru, take profit 1% buka baru, seperti itu cara mainnya. Tapi dapatnya berapa semua tergantung settingan kita nanti ya. Ntar saya jelasin di belakang. Nah, harga sewanya murah. Cuman $100 per tahun. Atau bisa dibilang berarti 1,5 juta per tahun dibagi 12, ya berarti berapa tuh? 180.000 ya sebulan. Murah banget sih. Dengan lot robotnya, dengan modal tradingnya bebas sesuka kita. Kalau teman-teman dengar di luar ya, robot-robot forex yang sekarang, modal segini bagi hasil segini, modal segini bagi hasil segini, robotnya makin mahal kan. Ini enggak, robotnya tetap harganya segitu, naik-naik. Mau main 1 juta kayak, mau main 10 juta, main 200 juta, 1 miliar, harga robotnya sama teman-teman. Jadi benar-benar dia cuma jasa sewain robot sebenarnya. Oke. Lalu dia menggunakan API dari Binance dan Huobi. Jadi sudah kerjasama sama Binance sama Huobi yang tadi saya bilang, 2 exchange terbesar kripto di dunia lah. Ya. Nah, menariknya, teman-teman bisa mulai main dengan $10 saja udah bisa main. $10. Tapi kalau $10 kan berarti cuma satu posisi ya. Kalau saran saya paling minimal kalau main satu koin ya mungkin 60-70 tuh masih oke lah. Masih bisa. Ya. Jadi aplikasinya nanti ada di iOS dan Android juga ada. Lalu ada Binance, ada Huobi Global juga ada. Nah, fiturnya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti dia kan pasti ada yang nanya nih, di gue nggak ngerti cara main, gue nggak tahu cara settingnya gimana. Tenang aja teman-teman, kita akan ajarkan cara settingnya. Plus di sini jadi ada 2 tipe nih, kita bisa customize, bisa setting sendiri kayak gimana mau terserah kita. Atau yang kedua, kalau teman-teman kayak saya orang yang males ya, malas nyari-nyari lagi, terus pusing nyari-nyari kayak gimana, itu kita bisa dengan lakukan copy trade dari orang yang sudah berhasil. Oh ya, saya lupa. Sebelum sampai ke sini tadi ada yang... Oh ya, benar. Jadi kita bisa copy trade dari orang yang sudah berhasil. Jadi nanti kayak ada... Jadi kalau teman-teman pernah main forex ya, kan ada namanya copy trade dari orang yang jago-jago tuh. Nah, sama. Ini juga ada, kita bisa copy trade dari orang yang sudah berhasil, yang jago-jago. Kita bisa lihat historinya berapa. Dalam waktu 2 bulan terakhir, udah berapa persen. Itu ada semua. Tinggal copy dia punya, kita bayar 1% dari profit kita. Sebelumnya ini ya, seperti ini ya kurang lebih caranya ya. Oke, nah
Jadi nanti dia akan connect ke Binance kita. Nah, kemarin dia nanya, Di, kalau connect ke Binance gua, nanti dia bisa ambil duit gua nggak? Tenang aja, teman-teman. Kita nggak bakal kasih akses ke mereka buat withdrawal Binance kita ke mereka. Itu dari awal sudah ada apa? Waktu nyambungin API-nya itu ada syarat, ya ada syaratnya nggak bisa dicentang. Itu satu. Yang kedua, teman-teman kalau mau tarik dari Binance, itu ada 2 verifikasi biasanya, SMS, email, Google Authentication. Jadi resiko kita kena hack jujur agak kecil, karena ini semua di Binance ya. Karena Binance sendiri juga programnya bagus gitu. Oke. Jadi balik sini nanti ada 2 tipe, kita bisa copy thread dan bisa juga setting sendiri. Kalau mau dua-duanya bisa nggak? Bisa juga. Jadi kita bisa pilih koin ini copy thread seperti apa, ini copy thread atau yang koin ini kita main sendiri itu bisa. Mau setting seperti apa bisa. Tapi untuk awal saya sarankan nanti teman-teman ikut copy thread aja. Nanti saya kasih tahu ada copy thread yang bagus. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja dan hasilnya lumayan. Nah, gambarannya seperti ini, cara setting robotnya. Jadi bisa lihat di sini, dia ada fitur ini. Ya, saya bacain yang sebelah kiri ya. Jadi dari kiri, dia nanti ada tulisan namanya one shot dan cycle. Jadi kalau one shot itu berarti cuma 1 kali jalan, terus udah selesai TP, take profit, udah dia kelar, nggak main lagi. Tapi kalau teman-teman klik di one shot-nya, dia berubah jadi cycle. Jadi dia bisa ulang-ulang terus tuh. Udah close, dia buka lagi, close lagi, dia buka lagi, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai ya dananya habis. Dia akan buka terus. Kalau profit ya jalan terus sampai lama-lamanya. Nah, kalau kita mau beli dan kita mau jual, manual, bisa nggak? Bisa. Dari Binance nggak masalah. Tapi kalau kita dari robot dia mau jual, bisa nggak? Bisa juga di sini. Ada sell dan buy. Jadi kalau sell itu langsung jual manual sebenarnya. Jual semua. Oke. Nah, cara mainnya pertama kita akan disuruh isi nih, mau isi berapa modal per main per posisi. Misalnya kita tulis 10 USDT ya di sini ya. Lalu aktif pembelian berganda ini dimatiin aja. Karena kalau ini dinyalain berarti averaging pertama dia akan buka $20. Padahal kan kita nggak mau kayak gitu. Kita sudah set kan sebenarnya. Batas panggilan margin 7 kali, itu berarti averaging-nya 7 layer. Jadi dia bisa buka sampai 7 posisi. Ya, di mana nanti posisinya di sebelah kanan nih, nanti teman-teman lihat ya. Lalu seluruh posisi mengambil rasio keuntungan 1,3 itu artinya kalau nanti dari total semua sudah balik profit 1,3%, dia cut loss. Ya. Tapi dia nggak langsung cut loss, teman-teman. Yang dilakukan adalah 1,3%, dia tungguin dulu sampai turun ke 0,3% baru di cut loss. Ini. Jadi kalau misalnya dia lagi naik tinggi nih, grafik naik tinggi kan bisa sampai 5%, 6%. Nah, dia nggak bakal cut loss di 1,3. Dia cut loss-nya bisa di 5%, 6% itu. Kenapa? Karena ada ini nih. Take profit callback, yaitu kayak trailing stop. Kalau di forex teman-teman pernah dengar trailing stop ya. Dia bentuknya adalah trailing stop. Jadi kalau sudah naik tinggi, balik dikit aja 0,3% sudah close. Gitu. Jadi menariknya adalah dia bisa dapat profit kalau pas lagi bullish dapatnya tinggi, kalau lagi naik tinggi banget kita bisa dapat banyak. Kalau dia turun juga bisa dapatnya banyak juga. Tapi kalau dia turun tentunya akan lebih lama karena averaging lebih banyak. Jadi semakin banyak averaging-nya, tentunya pasti profitnya bisa makin gede. Karena kan modal yang dikeluarin juga makin gede sebenarnya. Nah, lalu ada pengembalian isi gudang 0,5%. Ya, ini adalah bahasa Inggrisnya apa sih? Saya juga lupa. Buy in callback kalau nggak salah. Jadi profit 0,3%. Nah, nanti yang 7 layer itu, teman-teman bisa lihat di sini konfigurasi margin. Ya, jadi posisi pertama turun 3,5%, pasang 2 kali dari modal $20. Posisi kedua turun 4%, pasang lagi 4 kali dari modal 40 dan seterusnya. Mungkin lebih gampang saya kasih Excel-nya aja ya. Ini gambarnya kayak gini. Nanti habis ini saya kasih Excel biar teman-teman dapat gambaran. Kita nanti ambil contoh yang simple-simple aja biar teman-teman bisa langsung lihat, oh gini loh caranya. Simpelnya kayak gini. Misalnya di sini saya buy nih, posisi sekarang saya buy. Kalau naik ke atas nih, naik ke atas 1,3%. Dia nggak langsung cut TP. Kenapa? Karena tadi saya bilang, dia punya dapat saya kasih. Ya, nanti kalau dia naik ke atas, dia nggak langsung close. Dia naik lagi nih sampai 2%, dia juga nggak close. Naik ke 3%, dia nggak close. Ketika habis ini, dia kan biasa gini, kalau harga itu kan naik turun ya. Dia naik, pasti ada turunnya. Dia turun, pasti ada naiknya. Nah, ketika dia turun 0,3% aja, udah, dia close di sini. Jadi teman-teman tadi walaupun kita setnya 1,3, bisa aja kita dapat sekali dapat bisa 3%, potong 0,3 berarti 2,7%. Jadi dapatnya tetap bisa lebih gede. Ya. Karena menariknya itu ada trailing stop-nya. Nah, sebaliknya kalau dia turun, itu juga ada nih, yang tadi yang ini nih. Pengembalian isi gudang
0,5% sama panggilan balik take profit sub posisi 0,3%. Yang ini nih, pengembalian isi gudang 0,5%. Artinya apa sih? Jadi gini, kalau teman-teman marketnya turun nih, jebret, turun 3%. Kan harusnya sudah beli yang kedua kali kan. Kayak gini kan kita set nih, turun 3,5%, langsung buka posisi lagi 2 kali. Tapi kadang-kadang kan pernah kayak kejadian parah banget tuh, turun langsung 10% nggak kira-kira nih misalnya. Ada direkam. Ini direkam nanti. Ya, kalau turun 10% nggak kira-kira, apakah dia langsung buka averaging-nya banyak di? Kagak. Nah, ini ya bagusnya robot ini. Jadi dia kayak punya apa tuh? Punya barometer. Kalau turunnya tinggi banget langsung, dia masih balik dulu kurang lebih sekitar 0,3% ke atas, baru dia buka posisi. Nah, gunanya buat apa? Gunanya tuh kalau teman-teman kena market yang turunnya parah banget, jadi kita nggak langsung averaging-nya banyak tuh. Tunggu di paling bawah, mantul dikit, naik 0,3% baru buka. Jadi kita benar-benar dapat yang paling bawah, teman-teman. Nah, ini keren. Jadi biasanya tuh jarang banget nih ada robot yang bisa kayak gini. Nah, ini robot ini bisa, dan itu udah bisa kita setting dari awal. Ya. Lalu yang kerennya lagi yang kedua adalah, kan kalau misalnya balik arah dari paling bawah nih, misalnya kita udah punya 5 atau 6 posisi, balik dari bawah baru naik dikit 1% yang bawah kan udah cuan, harusnya kan bisa cut loss dong. Tapi kan kalau total semua kan mungkin masih minus. Nah, robotnya bisa cut dikit-dikit dari bawah, teman-teman. Jadi misalnya udah naik dikit nih, di cut loss kan biru nih. Kalau dia turun lagi, dia buka lagi posisi yang itu. Naik lagi, dia tutup lagi, cut loss, profit lagi. Sampai kapan? Sampai balik arah ke tengah-tengah atau yang dipikir udah 1% dari total seruan baru cut loss semua. Itu yang menariknya. Ini cara yang sama yang saya pakai kemarin di robot forex. Jadi kemarin kalau teman-teman tahu ya, kita minggu lalu itu forex tuh di market lagi goncang-ganjing sebenarnya. Banyak yang pakai robot forex tuh kebakaran jenggot. Kalau teman main juga pasti ngerti lah. Lagi dimainin bandar banget lah, itu merah semua, kebakaran. Termasuk saya punya pun juga minusnya lumayan gede. Dari modal goceng, minus saya top up ke goceng lagi jadi ceban, minusnya goceng. Biasanya minus paling gede cuma 30%, itu sampai 50%. Jadi parah banget. Coban abis balik, jadi dia balik ke atas, nggak langsung balik full ke atas, dia pinter, baliknya dikit-dikit, biar kita emosionalnya keganggu. Balik dikit, saya cut, cuan kan. Turun lagi ke bawah, buka lagi. Naik dikit lagi, saya cut lagi, cuan. Jadi ngambil poin dikit-dikit profit dari bawah. Sampai dia balik benar-benar tinggi ke atas, baru cut semua. Nah, itu caranya seperti itu bisa dimainin kalau mainnya averaging martingale seperti ini. Dan cara yang sama di robotnya juga bisa. Dan sudah otomatis bagusnya. Ya, itu menarik. Jadi benar-benar robotnya sih lumayan canggih. Nah, saya akan kasih simulasi sederhana biar teman-teman dapat gambaran. Ini contoh ngomong kita jualan emas nih ya. Misalnya sekarang harga emas 1 juta per gram. Saya beli 1 gram. Modal saya awalnya 10 juta, berarti kan saya sisa 9 juta dong ya teman-teman ya. Tapi saya punya 1 gram nih emas nih. Tiba-tiba emasnya turun 20% ke harga 800.000. Saya beli lagi nih. Kan kalau sistem averaging teman-teman tahu ya, makin turun justru saya beli lagi di bawah supaya dapat average rata-rata. Apalagi kalau saya beli yang di bagian bawah, saya belinya dengan lot yang lebih besar atau dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga pas balik, nggak perlu balik sampai atas banget, cuma balik sepertiga atau setengah, udah bisa profit gitu sebenarnya. Ya. Yang kedua, saya turun 800.000, saya beli lagi 1,2 gram, berarti saya masih sisa duit 8 juta. Oke. Kemudian dia turun lagi nih sampai 500.000, berarti turun 50% dari harga awal. Saya langsung beli 4 gram. Berarti saya keluar duit 2 juta. Berarti saya punya posisi adalah 6,2 gram dengan sisa modal saya 6 juta. Betul ya? Pertanyaannya, saya masih nungguin naik ke harga berapa sih supaya bisa BEP balik ke 10 juta? Ada yang bisa bantu jawab? Ini kan sering kejadian nih. Karena di komoditi cara mainnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah beli di atas harga terlalu tinggi, teman-teman tunggu turun, beli lagi. Jadi kalau pernah dengar istilah gini, beli jangan di pucuk. Pucuk itu adalah jual. Tapi beli pas lagi di lembah terdalam, itu paling murah-murahnya. Karena kalau kayak saham sama kripto gini kan satu arah ya, naik ke atas ya. Jadi tentunya kita beli paling bawah, jual paling atas. Tapi kalau teman-teman salah beli di atas, syaratnya adalah teman-teman harus lakukan averaging seperti ini. Ya, beli, jual, beli dan jual. Tapi ini semua ada algoritma hitungannya. Ya. Jadi misalnya 6,2 gram emas, let's say harganya balik ke 1 juta. Kira-kira saya untung nggak teman-teman? Dari 1 juta turun ke 800.000, turun ke 500.000, saya beli 4 gram, naik lagi nih ke 1 juta. Kira-kira saya untung nggak? Kalau seperti itu. Untung ya.
Untungnya berapa, Pak? Bisa bantu itu nggak? Kira-kira saya untung berapa? Ya simpelnya adalah 6,2 gram dikali 1 juta dong. 6,2 gram kali 1 juta berarti Ya, kan betul. nilai emasnya yang tadinya 6,2 gram itu kan ada harganya, lalu naik ke jadi 6,2 juta kan? Atau simpel gini, 6,2 gram itu dikali 1 juta, berarti kan 6,2 juta. Ditambah modal saya belum kepake 6 juta, berarti saya jadi duitnya 6 tambah 6 kan berarti 12 ya, 12,2 juta, berarti saya untung 2,2 juta. Betul nggak? Ya, betul. Betul ya. Nah, saya kasih Excel-nya biar gampang. Nah, ini ya, contoh seperti ini. Misalnya sekarang saldo saya 10 juta nih ya, awal. Tadi saya beli emas di harga 1 juta, saya beli 1 gram. Ya, jadi saya udah beli 1 juta, sisa saldo saya 9 juta. Kemudian turun ke 800 ribu, ini berarti kan turun 20% ya teman-teman ya. Turun 20%, saya beli 2 gram. Berarti saya beli 800 ribu kali 2 gram, saya keluarin duit 1,6, sisa duit saya tinggal 7,4. Turun lagi nih ke 500 ribu, berarti turun sekitar berapa tuh? Hampir 33% lah ya. Sini hampir 30% lebih lah ya, kurang lebih. Berarti di sini saya langsung beli 5 gram. Karena saya tahu udah paling bawah nih ceritanya. Saya beli 5 gram, berarti saya udah punya modal 500 ribu kali 5 gram, berarti keluar duit 2.500.000. Artinya, uang saya yang sudah kepake adalah 5.100.000, benar kan? Jadi sisa saldo saya adalah 4,9 di deposit. Nah, angka berapa sih yang saya harus harapkan supaya balik ke angka nilai berapa sih saya baru profit? Gampang. Misalnya saya baru balik harganya ke 550.000 deh. Ternyata kalau balik 550.000, teman-teman, berarti kan 8 dikali 550.000 baru 4,4 juta. Ditambah sisa saldo saya yang terakhir 4,9, berarti uang saya baru 9,3. Awalnya kan saya duitnya 10 juta. Sekarang duitnya 9,3, berarti kan saya masih minus ya, 700.000. Ya, berarti nggak bisa ya kayak gini ya. Berarti saya masih tunggu kalau coba 600.000. Masih minus 620, 650. Nah, jadi kalau saya mau untungnya 1% aja, saya mesti nunggu harga emas ini balik dari 500.000 ke 650.000. Artinya yang dari harga modal 1 juta tadi turun sampai 50% ke 500.000, dia mantul naik ke 300.000 aja. Naik 30% aja, berarti naik ke 650.000 aja. Saya sudah langsung bisa BEP sebenarnya, udah profit 100.000. Apalagi kalau dia balik lagi ke angka berapa? Ke 800.000 misalnya. Berarti saya sudah profit 1,3. Ya. Ngerti ya teman-teman di sini ya. Jadi averaging itu mainnya kayak gini. Nah, bagaimana nih kalau ternyata nggak naik-naik nih? Ternyata harganya turun lagi nih. Turun sampai ke 200.000 misalnya. 300.000 deh. Minus nggak? Ya minus. Tapi teman-teman lihat di sini. Dari harga 1 juta, turun ke 300.000 kan berarti sudah minus 70% sebenarnya. Kalau di Forex teman-teman main kayak gini, minusnya 70%. Tapi di sini, teman-teman lihat. Karena saya bentuknya averaging seperti ini, sebenarnya teman-teman tidak minus 70%. Yang teman-teman minus berapa? Hanya ini, 2,7 juta dari 10 juta, berarti hanya 27%. Padahal ngedropnya berapa? 70%. Dapat ya? Jadi saya mau bilang gini, dengan teknik kita main di sini, jadi beli koin ini kan mirip kayak beli saham seperti ini atau beli emas kayak gini nih. Jadi walaupun marketnya turunnya terlalu parah, ya dimana 70% turun gini kan parah banget kan, berarti kan kalau harga emas juga nggak mungkin turun sampai 70%, jadi 300.000 kan jarang banget lah terjadi. Kecuali udah mau kiamat lah, harus bisa kayak gini ya. Tapi kalau koin kan bisa kan? Iya betul. Kalau koin bisa aja terjadi kayak gini. Makanya jangan pilih koin sembarangan. Pilih koin-koin yang gede aja. Lagian kalau di Binance juga rata-rata koin-koin yang udah lumayan gede ya. Kalau koin-koin yang kecil memang nggak bisa dijual di Binance sih. Jualnya tempat lain. Ya. Ada yang mau nanya Mas jadi? Hitungan ini ada yang bingung nggak? Nanti saya bisa kasih filenya. Tentunya kita mainnya nggak sampai segini teman-teman. Kita turun di sini aja cuma turun 1% aja nih. Paling di sini misalnya 990.000, di sini 970.000. Kita mainnya pendek-pendek teman-teman. Begini. Jadi sebenarnya balik di angka let's say 980.000 nih. Tuh, sudah untung sebenarnya. Jadi cuma mengharapkan naik gini aja nih, naiknya 1% aja di bawah. Ini cara kita.
Jadi kita tidak main terlalu panjang. Tentunya ini harus nanti disesuaikan dengan koin masing-masing. Ya, kalau teman-teman mau hitung sendiri ya, tinggal cek nih koin ini turunnya sehari 1 jam bisa berapa persen sih. Nah, misalnya satu jam turunnya 7% sampai 8% nih maksimum. Ya udah, berarti kita bikin averaging. Ya ini belinya berapa dengan total nanti semua total turunnya kurang lebih sekitar 7% atau 8% itu. Kalau bisa lebihin kali 2 lah. Jadi kalau dia turun lagi makin parah, market nggak pernah bisa duga, dia pas balik arah dikit udah langsung bisa close. Nah ini cara simpelnya seperti ini. Cuma hitungan ini kan ribet kan, karena ada orang tertentu bilang, ini gimana bikinnya gitu. Ini bukan main scalping, Ar. Jadi bukan nggak lihat time frame berapa sih sebenarnya. Tapi kalau lo mau bikin analisanya, time frame 1 jam sebenarnya. Nanti bisa di trading view, lihat time frame 1 jam. Itu bisa sih sebenarnya. Buat ngecek turun naiknya berapa persen itu bisa lihat. Tapi karena kita cuma mengharapkan naik 1% aja nih, sebenarnya mungkin beberapa koin yang pergerakannya cepat itu bukan 1 jam. Mungkin 15 menit aja cukup, time frame 15 menit. Karena kan pasti semua harga kan naik turun ya. Nah, per naik turunnya itu mesti dihitung. Cuma, balik lagi, kalau gue kan tipenya orang yang agak males nih. Maksudnya males gimana? Ya karena gue udah coba, kemarin seharian gue bikin rumus gitu ya, gue coba dengan cara gue sendiri, lalu di-compare sama teman-teman punya yang temen copy trade dari orang. Hasilnya gedean mereka 2 kali lipat. Jadi, setelah gue pikir-pikir, udahlah, daripada gue pusing-pusing, ngitung-ngitung, dan belum tentu untung, belum tentu benar, yang mendingan ikut orang yang udah jago aja udah. Bayar 1%, 1% lah merem gitu, nggak seberapa gede kok. Tapi udah pasti profit gitu. Nah ini contoh hasil dari teman-teman yang ini ya. Ini bukan gue, gue kasih lihat gue punya deh teman-teman biar bisa lebih clear ya. Saya baru main ini kurang lebih sekitar 3 hari. Nggak ada, target TP doang. Target harian nggak ada. Ya. Nah nanti aplikasi kayak gini teman-teman. Ini namanya aplikasi RollAQ. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini. Saya sudah dapat. Nah ini. Hari pertama, ini jam tanggal 13 Agustus, saya main jam 8 malam. Saya setting cuma 2 koin, dari tanggal 13 itu sampai jam 12 malam, saya cuma dapat $0,58. Besokannya tanggal 14, saya mencoba-coba, iseng. Saya coba-coba sendiri, rumus sendiri, saya cari dari YouTube, ya kan coba-coba sendiri, tes 6 koin sampai 7 koin. Akhirnya 1 hari cuma dapat 4,9. Sedangkan beberapa teman yang saya ajak, yang langsung ikut copy trade orang, langsung coba 10 koin, dapatnya bisa 8 sampai $9, lebih gede. Jadi saya pikir-pikir, udahlah, gue juga ganti deh. Akhirnya saya pilih, udahlah, per kemarin malam saya stopin semua yang main manual, yang setting sendiri saya ganti dengan yang copy trade dari orang. Ya, alhasil teman-teman bisa lihat dari tadi pagi sampai sekarang saya sudah dapat $13, jauh banget kan? Ini modalnya kebetulan gue main $2.000. Gue cuma main 15 koin. Berarti gue cuma pakai $1.500 buat talangan. 500-nya itu sebenarnya nanti buat iseng-iseng coba-coba sendiri. Tapi 15 koin aja sudah dapat segini, teman-teman. $13 hari ini. Dari jam 12 subuh sampai sekarang. Ya, which is kalau misalnya teman kita hitung ya, anggap $10 aja dah sehari deh. $10 sehari kali 30, berarti kan $30. $30 potong 20% buat 21% lah. Potong 20, anggap 20% dulu deh, 20% buat bayar itu kan komisi bagi hasil. Berarti 300 dikali 20% 80 berarti kan $240. Modalnya 2.000, berarti sebulan masih dapat sekitar 12% lah. Ya, itu kalau cuma sampai sekarang nih $10 doang. Ya. Nah, copy trade itu enaknya gimana? Akhirnya kita nggak perlu setting lagi nih. Nanti teman-teman bisa kayak gini lihat ya. Ini saya punya nih, saya main ada beberapa koin ya. Nah, kalau merah ya udah biarin aja. Berarti kan nanti dia pasti averaging kan. Nah, kalau yang kayak gini biru-biru nih kita bisa cek di sini. Nah, transaksinya lihat ya. Ini kemarin dalam sehari itu udah dilakukan 1, 2, 3, 4, udah 4 kali TP. Yang sekarang sudah buka 3 posisi. Nah, saya ikutin orang namanya QQ Circle, dia bisa averaging sampai 11 posisi. Jadi kalau baru 2 posisi gini sih, ya masih pendek lah, nggak masalah lah. Kecuali udah 8, 10 gitu, makan panjang gitu. Tapi teman-teman lihat ya, ini kan kalau lihat dari status saya merah semua ya. Buat teman-teman yang pernah main forex, kalau lagi pasang posisi merah semua kayak gini, kira-kira floatingnya banyak atau sedikit? Biasanya nih, pasang misalnya 16 posisi, 15 posisi merah kayak gini semua. Kira-kira minusnya banyak atau dikit? Banyak. Banyak ya. Nah, sekarang saya kasih lihat nih ya. Saya punya account ya. Kita masuk ke Binance di sini.
Oke, kita masuk ke Binance. Ya, teman-teman nanti bisa lihat di sini bagian spot. Ini totalnya nih. Jadi kan ada koinnya berapa, terus ada di-convert ke USDT nilainya berapa. Tadi saya bilang modal saya 2.100, teman-teman. Dengan sekarang posisi saya masih minus gini nih. Tadi lihat teman-teman, lihat minus merah semua ya. Dengan kondisi seperti ini merah semua. Lihat posisi duit saya berapa totalnya. 2100.08. Jadi dengan kondisi floating merah segitu banyak, floating minusnya berapa sih? Bisa dibilang nggak ada. Ya paling $13 lah. Tadi yang saya udah dapat profit, jadi nggak kelihatan profitnya karena lagi floating minus nih. Tinggal nanti tunggu mereka close, baru langsung naik tuh jauh. Tapi lucu ya, maksudnya dari 2.100 dengan floating merah segitu banyak, duit saya nggak berkurang sebenarnya, masih tetap 2.100. Nah ini yang menarik, karena kita belinya koin komoditas, bukan main di future. Kalau main di future beda, floating segitu banyak, sudah pasti merahnya gila-gilaan tuh. At least 20% turun memang gitu. Kalau copy trade kita kan gini, robotnya sendiri bagi hasil kan 80-20. Itu jelas ya, ada bagi 20% ke developer robot. Lalu kalau kita ikutin copy trade orang, kita bayar lagi 1% dari profit. Kecil lah, itu nggak seberapa lah. 1% dari 1%. Kalau TP kayak gini, misalnya saya main nih, let's say ini ya, koin XCP ya. Ini ada settingan, kita bisa tahu nih teman-teman tuh. Settingnya seperti ini, terus ini tuh, ya sampai 10 posisi kan. Dan dia main kecil, teman-teman lihat sini. Posisi kedua dia belinya bukan $10 tapi $2,5. Makanya saya suka ini kenapa? Karena bisa dibilang cukup murah lah. Dia punya konfigurasi orang lain tuh biasa 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dia enggak 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Berarti di posisi keempat aja baru keluar $10 dana yang kepake gitu. Makanya kecil banget nih. Enggak terlalu gede. Ya, saya ikutin dia. Jadi cuma bayar 1%. Dia namanya QQ Circle yang ini. Nih, tinggal cari di sini ya, QQ. Insert ini. Nah, teman bisa lihat sini ya. Kapten QQ strategi 6.345% dalam berapa hari? Dalam 54 hari. Dapat segini. Tentunya 6.345% ini karena dia banyak koin tuh. Banyak banget dia main, nggak tahu udah berapa banyak nih. 50 ada kali lebih. Di Binance main, di Huobi juga main tuh dia. Tuh. Nah, waktu kita mau beli ikutin strategi dia, copy trade dia, kita nanti ada pilihan mau mainnya per berapa dolar, minimal $10. Berapa dolar, kemudian mau main berapa koin. Nah, koinnya nanti dipilih otomatis sama dia. Kita nggak bisa pilih. Ya resikonya kalau sampai koinnya sudah dipilih sama dia, kita mau main di koin itu juga, akhirnya kita mesti main manual. Jadi kita mainnya di Binance, bukan di program ini. Karena program ini nggak bisa hitung. Jadi kita hitung sendiri nanti di Binance lah. Ya, caranya seperti itu. Tapi otomatis yang dia mainin sama dia adalah yang saat itu hari itu dapat profit paling gede. Ini kayak gini, KSM paling gede, Sol paling gede. Kemarin waktu saya nyalain, saya dimainin 2 ini nih. Lalu karena sekarang saya pasang 15 koin dari dia, ya saya dapat 15 tertinggi nih, 15 teratas udah main semua nih. Gitu. Jadi dia biasa random dipilihin, tapi pilihinnya yang paling tinggi semua. Ya, kalau teman-teman nggak mau yang ini nih, di gue nggak mau main yang ini, gue main yang lain aja boleh nggak? Boleh. Ini ada banyak nih. Ada Boss Trader, ada iRocket, RM Cycle, dan macam-macam. Teman-teman bisa cari sendiri sebenarnya. Tapi yang kita rekomend sebenarnya ini. Si QQ itu udah kita rekomend banget lah. Karena sejauh ini yang pakai itu semua happy gitu. Ya, transaksinya nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ya, seperti ini. Nah, kalau ada tulisan buy, nah ini kayak gini saya seneng nih. Sell, berarti saya cuan. Kalau buy, berarti dia averaging. Kalau dia sell kayak gini, berarti cuan ya. Jadi robot ini awalnya doang. Jadi awalnya kita set nih kayak gini, awalnya kita bisa set. Kayak gini nih. Sekarang saya mau main robot, mau main koin lain nih. Saya mau main sendiri. Ya udah tinggal saya set seperti ini. Tuh, tinggal saya set aja mau berapa. Ini kan settingan default dari developer. Kalau nggak mau ikutin ya nggak usah. Tinggal ganti settingan sendiri. Gitu. Atau teman-teman mau nyontek settingan tadi tuh. Nih tadi, ini kan ada, kita udah ikutin orang nih. Nih. Kan teman-teman tahu nih settingan dia nih. Berapa. Ya udah ikutin aja settingan dia. Nggak bayar 1% lagi. Tapi kenapa saya sync sama dia? Jadi supaya misalnya market kan tuh dinamis ya teman-teman ya. Kadang-kadang bisa berubah karakternya. Itu kan berarti perlu disesuaikan tuh. Hitungannya juga perlu disesuaikan. Nah, kalau kita sync sama orang itu, berarti kalau orang itu berubah, kita punya juga berubah. Tapi kalau kita set sendiri, orang itu berubah, kita punya sampai tahun kapanpun juga nggak berubah. Bedanya itu. Tapi bukan berarti nggak profit. Karena kalau dengan market seperti sekarang dia bisa profit gede, harusnya dengan kita nyontek doang nih, ya tetap dapat juga gede gitu.
Ya balik lagi, tapi semua nanti tergantung koin yang teman-teman pilih ya. Oke. Jadi nanti bisa pilih copy trade mau apa. Kalau nggak mau pusing kayak saya, tapi kalau mau sedikit pusing mau bikin sendiri silahkan. Kan ada orang tertentu kan demen kotak-atik tuh. Kayak saya kan juga sebenarnya demen, tapi kemarin saya otak-atik bagusan orang punya daripada saya otak-atik, ya udah saya ikutin orang. Oke. Nah, di sini bagian bawah, teman-teman bisa lihat sini ada USDT Binance Balance. Kan saya punya modal kan tadinya 2.100 ya. Sekarang tinggal 1245 nih. Tuh, berarti ada kepake $900 buat di 15-16 koin ini nih. Nggak apa-apa, biarin aja. Karena tetap duit kita bukannya berkurang ke segini, teman-teman. Tapi duit kita sekarang tuh adalah nanti yang di Binance ini, yang di-convert semua ke Binance. Ini. Sekarang berapa? 2.102 tuh. Berarti sebenarnya duit kita sekarang, kalau saya sekarang stop semuanya, saya jual semua koin yang ada, saya masih dapat balik modal ya 2000, ya cuma $2 lah, kasarnya kayak gitu. Ya jadi teman-teman jangan lihat, aduh di USDT-nya tinggal segini nih, makin berkurang. Bukan itu yang dilihat, tapi ininya. Karena kita dapat koin, teman-teman. Nggak ingat, nggak hilang ya, ada di koin soalnya. Langsung, Lin. Pas nyontek kita tinggal pencet, tek, pilih 2, langsung jalan sendiri. Nggak usah dipapain lagi. Sudah otomatis. Kecuali yang mau nyontek ya. Kalau nyontek memang setting sendiri. Tapi kalau copy trade, pencet 2 strategi atau 3 strategi, langsung koinnya jalan sendiri. Nggak perlu diapa-apain. Udah enak. Sudah jalan. Ya. Itu maksudnya kan, ini kan kita kan ada sewa robot 20%, 80-20. Enggak, sewa robotnya $100 per tahun. Bagi hasilnya 80-20. Bagi hasil 80-20. Maksudnya kalau misalkan kita tanpa ikut copy trade juga 80-20, itu gimana? Iya, karena kan kita pinjam robotnya dia kan. Robotnya itu, jadi kalau misalkan kita copy trade, berarti robotnya kan kita nggak pakai? Pakai dong, kan kita pakai sistemnya dia. Averaging-nya kan kita pakai robotnya dia. Jadi semua copy trade yang ada di sini menggunakan robot ini, averaging-nya. Cuman settingannya seperti apa, nah itu ikutin orang. Jadi bedanya gini. Kalau kita nggak pakai copy trade, berarti robotnya jalan juga? Kalau kita sudah setting jalan, tapi kalau kita nggak setting nggak jalan. Jadi kalau kita nggak copy trade, berarti kita setting sendiri robotnya. Ibaratnya kayak VPS lah ya gitu ya? VPS, ya betul, kayak VPS, tapi robotnya lu setting sendiri. Kalau lu mau setting sendiri. Oh, jadi kalau kita copy trade, berarti kita copy orang punya gitu berarti ya? Ya, yang di copy bukan robotnya berarti ya. Jadi yang kita copy adalah robotnya, sistem robotnya, plus settingan orang itu. Jadi copy trade yang di sini maksud adalah copy trade sistem orang itu, hitungannya berapa tuh. Turun berapa persen kali berapa, turun berapa kali berapa. Itu yang kita copy sebenarnya. Oke, thank you. Ya, yang dimana itu sebenarnya kalau mau nyontek di YouTube juga banyak, ada caranya. Temen, ya kalau gue sih udahlah ikutin yang bagus aja lah. Udah ketahuan yang ada yang bagus kan, gue ikutin aja deh, biar nggak ribet. Jadi bisa fokus sama yang lain gitu. Karena kalau kita udah setting sekali nih teman-teman kayak gini, udah teman-teman tinggal aja sebenarnya, udah nggak perlu pusing. Bisa tinggal kerja, bisa tinggal tidur, nggak masalah. Paling kerjaannya cuma ya. Settingannya kan di handphone ya. Kalau di komputer juga bisa berarti? Nggak bisa. Dia hanya di Android sama iOS. Jadi settingannya semua di handphone. Di handphone. Betul. Nah, setelah kita setting, mau handphonenya mati tetap jalan. Karena dia langsung connect ke server. Nggak masalah. Oke, ada lagi yang mau nanya di sini? Sebelum saya lanjut. Ini berarti dia bisa kosong OP nggak? Atau misalkan udah clear, apa selalu pasti bisa, ada OP? Bisa. Jadi gini, ini di sini ada pilihan nih, one shot. Sini ya, ada one shot ya. Kalau gue pencet one shot ini, berarti dia cuma sekali jalan. Setelah kelar, stop. Dia nggak jalan lagi. Sampai kapan? Sampai gue di sini, ini kan ada pause ya. Kayak gini pause ya. Kalau gue pause, nanti kalau pause berarti dia nggak buka posisi lagi. Tapi kalau gue start lagi, baru dia jalan lagi. Jadi bedanya gini, kalau gue udah beli koin nih, misalnya gue beli koin algo ini, gue punya 10 koin. Ketika gue pause, yang terjadi apa? Ya udah, berarti kayak gue punya emas 10 koin lah, 10 gram tadi lah. Selama gue belum jual emasnya, ya gue masih pegang emasnya. Kapan mau jualnya gimana? Tinggal pencet ini sell nih. Udah, kejual. Sell, dijual di harga market saat itu. Atau mau harga berapa kita bisa tentuin berapa. Ini mana 7x24 dong berarti ya? Iya. Yes, kalau kripto kan 7x24. Kripto tiap hari, betul. Nggak ada libur. Kalau kripto. Kalau forex kan ada libur ya, karena kan mata uang. Ini kan bukan mata uang, jadi nggak ada libur. Lebih enak sih. Nggak ada libur soalnya.
Oke. Jadi kalau copy thread punya orang, kalau untuk ganti settingan, ya betul Lim. Jadi kalau orang yang kita copy thread ganti settingan, kita punya juga keganti otomatis. Ya. Jadi lebih safety lah. Dan bayar 1% dari satu. Jadi gini, TP-nya kan 1% dari gini. Kalau kita main satu koin $10, 1% berarti kan 0,1 ya. Nah, kita bayar orangnya berapa? 1% dari 0,1, teman-teman. Berarti 0,001. Ya murah lah, nggak seberapa sih. Menurutku sih bayar aja lah, nggak terlalu mahal sih. Kita bisa copy thread buat berapa orang? Maksudnya bisa berapa akun yang kita copy? Satu. Mau buat satu ya? Iya, makanya paling lu pilih dulu nih mau copy siapa, mau ikutin berapa koin dari dia. Sisanya kalau mau setting sendiri. Kayak gitu mainnya. Oh, jadi kita juga bisa ngatur. Kita misalkan cuma mau nembak, ya apa, kopinya cuma mau 10 atau 8, boleh gitu ya? Bisa, gitu. Tapi itu tergantung modal kita ya. Misalnya, kan tadi gue bilang satu koin, kalau gue ikutin si QQ Circle tadi, satu koin kan dia budgetnya $100. Kalau sampai ketarik 10 posisi. Ya walaupun belum tentu semua ketarik 10 posisi kan, tapi kan gue mesti siapin 100 nih buat jaga-jaga. Nah, berarti kalau gue punya 500, gue cuma boleh pakai 5 koin dari dia. Amannya kayak gitu. Cuma kalau teman-teman mau beresiko nih, gue langsung 10 koin nih, walaupun modal 500 boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau ketarik, nanti dananya nggak cukup, ya teman-teman tinggal top up aja, biar bisa buka posisi lagi. Bedanya itu doang. Nggak bakal margin call soalnya di sini. Karena bentuknya koin kan. Fixed rate itu, fixed rate maksudnya apa nih? USDT, dia pakai USDT, pakai rate market yang berjalan sekarang. Kalau sekarang USDT detik ini nilainya 14.000, ya 14.000. Kalau dia 1 jam lagi nilainya 13.000, ya 13.000. Fixed rate. Bukan fixed rate berarti, ikut market rate. Saat itu berapa? Kan market bergerak terus nih harga koin. Ini kita lagi ngobrol aja nih, lagi zoom aja juga bergerak kan harganya. Kalau di tempat lain kan mungkin teman-teman pernah dengar ya, misalnya masuk deposit 15.000, pas WD 13.000 kan. Nah ini enggak teman-teman, tenang aja, ini enggak. Paling kita kena fee di Binance saja. Fee buat pasang kena 0,02%, kemudian fee tarik mungkin ada berapa persen saya juga nggak tahu. Tapi wajar lah itu buat Binance-nya kan. Yes, betul. Tapi top up-nya itu, jadi gini, kalau kita nggak top up pun juga nggak masalah, Lin. Cuman kalau dia nggak balik-balik, koinnya tetap turun terus kan, berarti tunggunya agak lama kan, baliknya kan. Bedanya gitu aja. Nah, pokoknya asal jangan main koin micin deh. Kalau koin micin yang teman-teman main, misalnya turun dan nggak balik-balik, ya itu susah deh. Paling kita masih beli di bawah dengan lot sangat gede, naik dikit baru close lah langsung, cepet. Aplikasinya, ini kok, Iwan, aplikasi kayak gini kok, Royal Q ini yang gue kasih lihat. Soalnya ada satu robotku mainnya, tapi mainnya forex nggak? Kalau mainnya forex kan beda sama ini, beda sama kripto. Ini gini, yang ini kriptonya kita main di spot margin. Jadi bukan main di futures ya. Jadi bukan main kayak forex yang kena leverage segala macam, bukan. Kita mainnya, kita mau main budget berapa di koin itu, kita udah tentukan di awal. Kalau di forex jangan, gantungan pasti. Apalagi kalau main di kripto. Gini teman-teman, kalau teman-teman main di forex itu ada levelnya kan, main mata uang, naik ke mata XAUUSD, main emas, naik lagi ke komoditas, indeks. Di atasnya itu baru kripto. Lah kalau teman-teman main kripto di sono dengan dana dikit, benar, cuannya bisa kenceng banget. Kalau profit, kalau minus, ya siap-siap. Itu top up-nya bisa gila-gilaan itu. Karena di forex sama kripto ini sebenarnya semua tergantung talangan dana dan mainnya berapa. Lot management yang penting. Kalau sama kita main lot manajemennya kita sudah terukur, harusnya aman. Makanya kayak gini koin ini, saya bisa nggak main satu koin langsung main $100 sekali buka? Bisa sebenarnya. Cuma saya nggak mau. Mendingan saya main 10 koin tapi $10, $10, $10 semua. Buat apa? Buat bagi resiko. Ingat teman-teman, jangan taruh semua telur Anda di dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh, pecah semua telurnya. Tapi kalau Anda taruh di 10 keranjang, satu keranjang jatuh, Anda masih punya 9 keranjang lainnya. Ya, itulah makanya kenapa gua mainnya nggak langsung ini. Kalau sudah pilih satu copy trade, nggak bisa pilih yang lain. Betul kok. Cara pilih yang lain adalah stop yang sudah kita pilih, kita ganti yang lain. Itu bisa. Oh iya, buat teman-teman yang jago bikin algoritma, nanti kalau teman-teman udah ketemu pola sendiri ya, itu nanti bisa share ya ke grup ya. Ini gue udah bikin nih, jurusnya apa, rumusnya kayak gini-gini nih, bagus nih, profit terus. Nah, teman-teman bisa bikin siklus sendiri, jadi copy trade sendiri. Jadi nanti kita bisa tawarin ke semua member di Royal Q buat ikutin teman-teman. Lumayan kan dapat 1%. Ya. Jangan lupa jatah preman 0,5%. Salah.
Ya kalau demen ya nanti bikin sendiri. Tadi gue mau bikin kayak gitu, cuma pas ribet udah nggak jadi dah, tar aja lah. Tunggu udah waktu kosong banget, nganggur barulah. Ini cuma bisa satu ID ya. Satu ID-nya karena satu email, satu Binance. Kan ada verifikasi kok. Di Binance-nya itu kan perlu verifikasi KTP sebenarnya. Jadi satu KTP ya satu sebenarnya. Karena ada verifikasi di Binance. Kalau di Royal Q-nya sih nggak ada verifikasi. Di Binance-nya verifikasi. Kecuali lo kalau mau main 2, berarti Royal Q 1, di Binance 1, di Huobi 1. Itu bisa tuh. Jadi main Binance dan Huobi. Tapi gue nggak tahu Huobi bisa daftar nggak kita. Itu kan Cina punya ya. Mungkin bisa sih sebenarnya. Jadi satu ID bisa pakai 2. Oke, lanjut dikit ya. Nah, yang menariknya teman-teman, jadi selain dia profitnya lumayan hasilnya, kalau kita settingnya ikutin orang, ternyata dia juga dapat bonus juga teman-teman. Jadi dari affiliate. Jadi kayak biasalah, kalau kita bantuin nawarin teman jualan apa kan dapat bonus kan. Nah ini bonusnya. Bonus sponsor sampai 74%. Sharing bonus trading robot sampai 80%. Sistem matahari, jadi ada kayak multi level dikit lah. Tapi sebenarnya ini kan berguna buat kita sebenarnya, buat tambah-tambah duit kalau mau ya. Nah, saya jelasin kayak gini. Jadi kalau teman-teman waktu aktifin robot kan bayar $100 itu setahun. Kalau kita baru masuk, kita levelnya adalah V1, member pertama. Ya, dengan teman-teman ngajak 3 orang, ya, direct 3 orang, kemudian total tim teman-teman dari 3 orang itu ngajak orang-orang lagi sampai 20, maka teman-teman naik ke V2. Ya. Dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu caranya. Jadi di bedanya apa? Kalau kita, misalnya saya nih, saya ngajak Ardi main, bayar $100 dong, aktivasi robot kan. Saya dapat berapa sih? Saya dapat 30% langsung. Berarti saya udah masuk $30, langsung masuk ke akun Royal Q saya. Jadi sebenarnya saya kalau udah banyak satu orang, saya nggak perlu deposit lagi tuh nanti. Karena $30-nya masuk bisa buat jadi bayar 20% bagi hasil tadi. Itu satu. Lalu kalau saya naik ke V2, selama di bawah saya masih V1 semua, berarti setiap kali saya dapat, saya bukan dapat 30%, saya dapatnya 40%, berarti $40. Dan ini kita bisa capai sampai berapa? Sampai 74%. Karena di level V4, mau teman-teman, jadi gini, kalau saya V2, bawa saya V2, saya nggak dapat apa-apa. Karena V2-nya pasti dimakan sama dia buat jaringan di bawah dia. Tapi kalau V2 ketemu V1, berarti masih potong, masih ada 10%. Cuma kalau V2 bawanya V3, ya nggak dapat apa-apa pasti. Jadi ini fair lah. Kalau sistem matahari ini siapa yang kerja ya dapat duit. Kalau nggak kerja nggak dapat duit sebenarnya. Ya ini kalau mau main jaringannya. Ya. Nah, kemudian dari profit trading juga kebagi teman-teman. Kalau misalnya saya ngajak orang, masih member, saya dapat profit sharing dari dia 20% masuk. Lumayan nggak? Lumayan banget sebenarnya. Tapi hanya untuk line pertama saja. Generasi pertama. Tapi kalau dia ada ajak orang lagi, yang dapat dia, saya nggak dapat. Kapan saya bisa dapat? Kalau saya naik ke V2. Ya makanya di sini kalau misalnya mau menarik, ngejar jenjang karir ini sih lumayan sebenarnya. Dari V1 ke V2 tuh loncatnya lumayan jauh. Di sini ada bos saya nggak? Bentar saya cek dulu. Ada bos gua ada di sini nggak? Oke. Nanti deh, nanti mereka akan cerita. Ini kebetulan ada yang ngajak gua di sini nih. Ntar gua suruh dia cerita deh. Karena beda banget income di V1 sama V2 dari jaringan. Ya tentunya kalau teman-teman nggak mau ngajak orang, cuma mau main sendiri boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Biasanya sih orang setelah udah nikmatin sebulan, melihat hasilnya bagus, baru berani ngajak orang biasanya. Tapi kalau saya, karena saya melihat potensinya, risikonya juga kecil, makanya saya berani ngajak orang. Ya. Gambaran income-nya, teman-teman di V3 bisa dapat $50-500. V4, $500-1.000 per hari. Dan ini udah ada yang nyampe ya. Di V4 ini udah ada yang nyampe. Dalam waktu 2 bulan, dia nyampe di V4, dan sekarang income-nya bisa dibilang bersih kurang lebih sekitar 200 jutaan lah sebulan dari jaringan doang. Ya, 2 bulan 200 juta. Itu gila sih menurut saya. Kencang banget. Oke, sampai sini doang. Ada yang mau nanya? Saya minta tolong Velio mungkin bisa tambahin, Vel. Ada yang kurang nggak, Vel? Bro, Velio. Oke, sebentar. Jadi Velio ini temen gua di Bittrex Go. Jadi kita cross line. Dia salah satu yang udah top direktur juga di sono. Dan dia yang ngajarin gue trading, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, dulu kalau gue pernah bikin kelas, segala macam trading, awalnya minus. Yang ngajarin sampai plus, orang ini nih. Makanya gue cukup respect sama dia ketika dia ngajakin. Ya gue tahu dia ngerti trading, dia ngerti, dan gue kenal sama orangnya kan. Jadi
ya gue ikut langsung. Yo, Fel. Oke, nah terima kasih Pak Andi. Nah, selamat siang ya teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Feli Wijoyo. Nah, jadi dari tadi sih sudah dijelaskan sama Pak Andi, udah lengkap sekali ya. Bahkan kalau saya presentasi aja nggak selengkap itu loh. Cerita tentang robot segala macam emang luar biasa sekali ya Pak Andi. Nah, jadi teman-teman di sini saya cuma mau bilang bahwa dengan pakai robot ini kita tuh bisa dibilang tuh keamanannya tuh jauh lebih aman. Kalau misalnya teman-teman pernah main forex ya, itu kan kalau misalnya ketarik atau misalnya kita main dengan modal gede, itu deg-degannya tuh gila banget karena saya udah 2 tahunan di forex, jadi saya udah paham banget lah dari yang MC berkali-kali lah, yang ketarik Brexit lah, ketarik euro gila-gilaan lah, gold lah, itu bener-bener kayak kalau kita trading di sana tidur pun nggak nyenyak loh, beneran. Itu mau tidur aja kepikiran anjir ini balik nggak ya, floatingan saya balik nggak ya, besoknya juga bangun udah langsung susah tidur panjang lagi, jadi kepikiran terus karena floatingnya forex itu gila banget, bener-bener kalau ketarik tuh wah itu bisa habis total. Nah setelah saya 2 tahunan main forex, terus tiba-tiba ditawarin ini, karena saya juga main kripto ya, main kripto kan simple sebenarnya, kita beli koin, tahan sampai naik, udah gitu aja sebenarnya. Dari zaman dulu, dari zaman 2017 kalau teman-teman main kripto, ya 2018 kata orang kan kripto hancur parah, Bitcoin sisa 20 juta kalau nggak salah waktu itu satu Bitcoin. Tapi kalau misalnya kita hold, kita tahan sampai hari ini, ya untung banyak. Kayak Doge, saya beli Doge di Rp65. Habis itu tiba-tiba terbang sampai Rp10.000. Maksudnya Rp65 ke Rp10.000 itu naiknya gila-gilaan loh. Maksudnya bisa dapat banyak banget. Jadi sebenarnya di kripto itu ya gampang. Beli koin, hold, naik, jual, turun, tahan. Ya gitu aja. Nah, di sini tuh dengan adanya robot ini tuh lebih membantu kita untuk daripada kita cuma taruh duit kita di koin, terus tunggu naik aja. Nah, robot ini tuh bantu muterin dengan cara kalau ada profit dia ambil, kalau misalnya turun dia tambah lagi. Jadi benar-benar membantu kita untuk daripada taruh aja dia ambilin profit pelan-pelan sambil nunggu naik. Kalau naik terus ya bagus, kita akan untungnya lebih banyak lagi. Nah, di sana tuh yang bikin saya tuh jadi tertarik dengan ini, dan ketika saya jalan ternyata memang resikonya ya hampir nggak ada. Floatingnya pun kecil-kecil semua, walaupun udah averaging banyak ya. Mungkin tadi Bro Andi udah cerita, averaging banyak pun floatingnya ya sedikit aja. Karena kan kita mulai dari berapa? Misalnya mulai dari $10 ya. Kalau ketarik turun pun turun dari $10 itu, bukan dari total duit kita. Gitu loh. Nah, jadi setelah saya pakai, ternyata bagus nih. Bagus dan resikonya nggak ada. Dan yang paling saya senang lagi adalah biaya joinnya tuh kecil. Maksudnya biaya sewa robotnya tuh kecil dan kita tidak setor sesen pun ke robot ini. Trading ya maksudnya ya. Trading itu kita nggak setor sesen pun. Kalau misalnya trading kita setor ke robot ini, ya saya juga pasti was-was, nggak mau. Pasti saya akan nanya panjang lebar. Tapi kalau tradingnya di Binance, cuman sewa sistem robotnya itu, ya kenapa enggak gitu loh. Karena walaupun amit-amit nih, misalnya robotnya kenapa-kenapa, hilang lah atau error lah, ya yang duit kita yang hilang ya cuma $100 itu. Tapi seluruh duit trading kita di Binance. Binance kan exchange terbesar di dunia, jadi udah pasti nggak bakal nipu lah, maksudnya nggak bakal hilang lagi. Nah, oke. Nah, jadi kalau itu pengalaman dari saya untuk robot itu, untuk robot. Nah, di sini hari ini teman-teman, hari ini kan saya juga baru mulai nih dengan Pak Andi nih, jadi nggak banyak yang bisa saya ceritain. Nah, di sini saya hari ini undang upline saya. Jadi upline saya yang ngajakin saya, dia itu sekarang peringkat tertinggi kedua di Indonesia dan kedua tertinggi di dunia. Jadi upline saya ini baru jalan 2 bulanan, dia peringkat tertinggi di dunia dan di Indonesia sekarang. Jadi bayangkan ya teman-teman, baru jalan 2 bulan, anak muda, lebih muda dari saya, lebih muda dari Pak Andi, tapi dalam 2 bulan bisa jadi peringkat tertinggi kedua di dunia. Jadi kita langsung aja ya teman-teman, kita dengarkan aja langsung pengalaman dari Pak Edric Chang. Halo, ya, halo semua teman-teman. Kedengeran nggak? Dengar Ya. Bro, dengar. Kedengeran ya? Halo, salam cuan semuanya teman-teman. Wah, ada siapa aja nih? Oh, ada dari Kebumen ya.
Ada Busel, Pak Iwan, Jeremy. Halo, salam kenal semuanya, teman-teman. Ya, dari saya, Edric Chang, teman-teman semua. Ya, nah, ya, jadi mungkin saya ingin sharing-sharing aja kali ya tentang pengalaman saya pakai robot ini ya, teman-teman ya. Jadi begitu luar biasa banget sih robot ini, teman-teman ya. Nggak nyangka-nyangka juga gitu loh ya. PPKM di rumah gitu kan ya, pakai robot dapat cuannya luar biasa, keren banget ini teman-teman. Nah, mungkin saya akan kasih lihat langsung cuannya aja ya, biar teman-teman bisa kelihatan langsung ya teman-teman ya. Nah, boleh tolong jadiin saya host, Pak? Pak. Oke. Nah, jadi gini teman-teman semua, jujur saya itu paling nggak ngerti trading teman-teman ya. Pak Andi sama Pak Filio pasti jauh lebih ngerti trading dari saya teman-teman ya. Saya nggak ngerti technical, saya nggak ngerti fundamental, saya nggak ngerti Fibonacci, Fibonacci dan lain-lain ya. Sempat mau belajar ya. Waktu itu saya belajar sampai berbayar teman-teman ya. Sampai berbayar, tapi pas lagi kelasnya langsung wah otak saya ngebul teman-teman. Terus mental gitu, mental ya kan. Susah gitu loh nangkepnya gitu loh, karena waduh gila, baca chart, tarik garis, astaga naga gitu kan, nggak benar-benar nggak bisa connect saya gitu loh. Nah akhirnya saya pakai robot teman-teman ya, pakai robot ini, dan setelah saya pelajari 2 bulan teman-teman semua, robot ini bekerja seperti trader profesional gitu loh ya. Dia menggunakan sistem martingale teman-teman. Martingale itu averaging down, tapi makin lama tuh makin gede ya. Jadi biar nanti kalau ada naik dikit dia profit gitu loh. Ya, makanya saya suka banget sama robot ini, ya. Nah, ini saya akan kasih data ya teman-teman semua. Ininya profitnya teman-teman kelihatan ya layarnya teman-teman ya, biar teman-teman. Jadi simpelnya teman-teman nanti cuma harus punya 2 aplikasi, udah Binance sama RoyalQ, habis itu udah jadi duit. Nah, ya ini teman-teman bisa lihat nih. Hari ini jam 12 saja sudah profit $82, teman-teman. Ini kita ngomongin robotnya dulu ya, teman-teman ya. Jadi ini tanpa ngajak-ngajak orang, teman-teman pakai robotnya aja udah bisa cuan, profit, cuan, ya. Ini baru jam 12. Mungkin nanti malam siapa tahu bisa jadi $100, $200 gitu ya. Seperti begitu, teman-teman semua. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada transaction record-nya, teman-teman tolong fokus di sini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ya. TRX, LTC, TRX ya. LTC, DAS ya. Nanti teman-teman lihat di Binance nih, beneran nggak sih, nyambung nggak sih ke Binance gitu ya. Tuh, sell, buy, sell, buy, sell. Jadi semuanya ini buy, sell, buy, sell, buy, sell secara otomatis, teman-teman. Ini saya masih tidur aja tadi ini. Dia udah buy, sell, teman-teman. Jadi welcome to the true passive income, teman-teman ya. Di mana Anda masih tidur, itu didapat profit sama dia ya. Nah, ini coba kita lihat langsung teman-teman. Historinya ya, benar nggak nih? Nah, benar ya, TRX, LTC, TRX sama persis ya, sama kayak di Binance ya. Jadi ini bukan money game, teman-teman. This is real trading, teman-teman ya. Tuh, LTC, SRP, dan duit kita semua ini di Binance, teman-teman ya. Bayangkan tuh, ini kerja otomatis loh, teman-teman loh. Jam 6 ya, tuh jam 5 masih tidur aja dapat profit. Jam 4, buset. Nah, tuh. Jam 11. Jadi ini fully, ya ini otomatis ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih PNL-nya. Gila, teman-teman. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa lihat semua lah nanti di sini. Di Binance ini kan real ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Ya. Seperti begitu, teman-teman semua. Jadi enak banget. Teman-teman ini di sini dibantu robot kerja 24 jam. Teman-teman coba bayangin deh, ya. Robot ini kerja 24 jam buat Anda, teman-teman. Tanpa baper, tanpa cinta lokasi, ya kan. Minta pulang kampung, nggak balik-balik, gitu. Terus tanpa rasa takut, tanpa serakah, ya. Naik profit dikit, ambil, ya. Kalau manusia kan cenderung profit dikit, nggak mau ambil. Serakah gitu kan, tiba-tiba turun lagi gitu loh. Jadi di sini diatasi teman-teman ya. Seperti begitu teman-teman semua. Nah, dan sekarang saya akan kasih lihat afiliasinya teman-teman. Ini afiliasinya sih benar-benar ngeri teman-teman semua. Ini saya baru jalankan project ini baru 2 bulan teman-teman, nanti bisa lihat sendiri nih ya. Saya akan kasih lihat
ya. Oke, nah bentar lagi nih, bentar. Nah, Belum muncul, bro. Ayo, udah, oke. udah muncul belum? No, teman-teman ya, udah V4. Ini aset bentar lagi sengaja saya belum mau tarik teman-teman semua. Saya nunggu hari ini sampai 10.000 baru nanti saya mau tarik bikin video sekalian. Kan? Asetnya sudah ada $9.800 yang bisa ditarik gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini baru jam 12 saja sudah dapat $360. Kemarin dapat $1.200. Kemarin berarti hampir 20 juta ya. Kemarin 18 juta. Kemarinnya lagi 15 juta. Kemarinnya lagi 16 juta. Kemarinnya lagi hampir 20 juta lagi. Kemarinnya lagi 10 jutaan. Kemarinnya lagi 9 jutaan. Ya. Jadi ini teman-teman lihat dari bawahnya nih. Nah, saya gabung tanggal 7 Juni ya, 7 Juni. Nih teman-teman lihat sendiri ya, nggak bisa di-scroll ke bawah lagi nih ya. Jadi benar-benar baru 2 bulanan teman-teman. Ya awal-awal sama lah, income di mana-mana awal-awal kecil. 0 ya kan, belum berani ngajak orang 50, 90, 100 dengan awal-awal kecil lah, ada $10, $40. Nah, saya peringkat V3 tercepat ini 12 hari teman-teman ya, 12 hari udah peringkat V3 nih, $100 $100. Di sini mulai income-nya rata-rata itu $100 sampai $200 rata-rata ya, 1,5 juta sampai 3 juta lah sehari ya. Tuh Anda bisa lihat, oke. Nah 30, nah Anda bisa lihat ya kenaikan drastis ya dari 30 ke 31. Nah 31 itu saya naik jadi peringkat V4 rank V4 teman-teman ya. Nah, mulai naik tuh 600, 700, 500, 600, 700. Nah, kisaran income V4 itu ya antara 500 sampai $2.000 lah satu hari, teman-teman, bukan 1 bulan ya. Total income yang saya dapatkan di sini hampir 300 juta, teman-teman. Kerja cuma dari rumah, WFH tanpa keluar-keluar, dan benar-benar ya ini online semua teman-teman ya. Gimana keluar kan PPKM ya teman-teman ya. Kita kalau keluar takutnya nanti kenapa-napa gitu kan ya, membahayakan nyawa gitu kan. Nah, akhirnya ya udah terpaksa online, ketemu peluang ini ya, puji Tuhan teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya juga bukan orang pintar teman-teman semuanya, nggak pintar trading, saya juga cuma lulusan SMA teman-teman ya. Tapi apa yang saya lakukan ya saya action aja teman-teman ya, gaspol udah ya. Jadi kalau saya aja bisa nih teman-teman lulusan SMA dan nggak bisa trading aja bisa jalankan proyek ini, berarti teman-teman juga bisa gitu loh. Ini simple kok ya, teman-teman nanti tinggal ikuti panduannya semua. Apalagi teman-teman di timnya Pak Andi, Pak Velio ya, 2 orang ini teman-teman semua. Pak Andi jago trading, buset, pasti settingannya juga mantap gitu loh ya. Terus komitmen banget dan semangat. Pak Velio juga, ini 2 orang ini salah satu tim saya yang paling semangat dan sangat komitmen kalau menjalankan sebuah proyek teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berada di tim Pak Velio dan Pak Andi, siap-siap, tinggal pencet gas, pasti digaspol teman-teman. Oke? Nah, mungkin segitu dari cerita saya, sharing-sharing teman-teman semua ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Pak Velio atau Pak Andi teman-teman ya. Dari saya teman-teman semua, salam cuan. Kita dapatkan cuan sama-sama. Dan nanti teman-teman nanti kalau gabung sekarang ya, teman-teman tolong manfaatkan ya. Ini nanti malam kita ada acara nasional, acara rame-rame teman-teman ya. Acara ini dihadiri oleh seluruh V1, V2, seluruh V2, V3 sama V4 Nah, ada juga peringkat nanti, ada rank tertinggi di dunia teman-teman ya. Pak Nizam sama Pak Ali ya. Ini Pak Nizam sama Pak Ali teman-teman semua, itu income-nya 3 miliar. Total udah 3 miliar teman-teman. 1 hari teman-teman, income mereka ini 1 hari. Buset teman-teman. Ya, saya aja sampai ngecas gitu ya, ngiler gitu ya. 1 hari mereka antara 3.000 sampai 5.000 dolar teman-teman. 1 hari. Bukan 1 bulan teman-teman. Bayangkan 2-3 kali lipatnya saya teman-teman. Ya, 1 hari 50 juta.
70 juta. Orang-orang kerja mati-matian baru dapat 1 tahun 70 juta, teman-teman. Nah, orang ini teman-teman semua 1 hari. Bayangin teman-teman, income orang 1 tahun didapetin sama beliau 1 hari. Jadi intinya teman-teman semua, income orang di luar sono 100 tahun didapetin sama dia 100 hari. Bayangkan teman-teman, hemat umur jadinya ya, bukan cari duit ya yang di sini kita cari teman-teman, tapi hemat waktunya yang kita cari ya. Oke, jadi teman-teman semua, ada siapa lagi nih? Ada Pak. Oh ya. Oke, jadi teman-teman segera bergabung ya supaya nanti malam teman-teman bisa ajak teman-temannya Anda buat datang ke acara nanti malam ya. Oke, teman-teman, saya kembalikan ke Pak Valio dan Pak Andi. Dahsyat, gaskan teman-teman ya. Sip, thank you bro. Thank you teman-teman. Ya. Pak Jadi- Rehan ya. Kan nama anak gua. Oh iya salah, Pak Andi ya. Iya, Pasan kok. Perasaan Andi namanya. Halo Rehan. Ya, anaknya ada nih, sebelah. Nah, salam cuan, mantap. Hai. Ya. Oke. Ya, teman-teman tadi udah dengar sendiri dari ini. Ada yang mau nanya nggak sebelum kita akhiri?